Kalau ada masalah seperti ini, kamu harus bagaimana? Jadi mahasiswa kita paksa untuk berpikir. Mahasiswa kita paksa untuk berpikir, mencari solusi di mana solusinya boleh bertanya ke dosen, boleh diambil dari buku, internet, atau mungkin kalau yang sudah pernah melakukan PKL, tanya lagi ke pembimbingnya di saat di pabrik, itu bisa seperti itu. Gitu. Jadi kita mencoba mengeluarkan ide-ide kreatif dari mahasiswa begitu. Artinya untuk kesiapan dengan link and match dunia perkebunan LPP dengan dunia perkebunan ini seperti selain tadi menyiapkan mungkin kurikulumnya yang mereka datang langsung begitu ya ke kampus, bagaimana itu ke? Jadi untuk link and match sendiri seperti yang sudah digaungkan oleh Dirjen Vokasi ya, dari situ bahwa kita dimulai dari kurikulumnya. Kurikulum itu harus disusun sesuai dengan kebutuhan industri. Otomatis menyusun kurikulum itu harus bersama dengan industri. Kemudian setelah kurikulum disusun, ya ini sudah ada kurikulum, ada mahasiswa, ayo kita ajar bareng. Jadi kita ada yang mengajar itu tidak hanya dosen dari dalam politeknik saja, namun juga ada dari luar, praktisi dari industri. Ya. Kemudian setelah itu setelah mengalami program pembelajaran di mana kurikulum disusun bersama, mahasiswa diajar bersama, kemudian ada kegiatan magang kan ya. Kegiatan magang itu adalah untuk melihat apakah kurikulum atau proses pembelajaran di kampus itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, itu diceknya di saat magang. Magangnya juga programnya disusun bersama industri. Magangnya seperti apa sih yang industri mau? Kemudian kita lakukan itu, kemudian nanti kalau sudah kurikulumnya sudah disusun bersama, kemudian mengajarnya bersama, magang disusun bersama, jadi tidak ada alasan lain untuk industri tidak mau menerima, begitu. Di samping itu sebenarnya bukan hanya mahasiswanya yang menjadi topiknya, namun juga dosennya itu juga memiliki, dosen itu kan kegiatannya tridharma ya, ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian, pengabdian itu juga mengadop apa yang ada di industri begitu. Jadi industri punya masalah apa? Kita teliti seperti ini. Jadi memang kita link and match-nya itu ada. Juga nanti kaitannya dengan link and match-nya juga dengan magang tadi ya. Magang tadi sebenarnya ini udah disiapkankah oleh kampus dari LPP sendiri atau seperti apa ketika nantinya mahasiswa ini mau magang ini? Mau magang, Untuk yang kegiatan PKL ya, karena ini kita mengalami reformasi perubahan dari PKL yang awalnya hanya 1, 2, 3 bulan, kalau magang kan cenderung 1 semester seperti itu. Untuk yang kegiatan PKL karena kita masih ada mahasiswa yang mengalami PKL tersebut, itu kita ada sistem klaster namanya, klaster. Jadi kita memilih perusahaan-perusahaan yang memang istilahnya cocok untuk tempat mahasiswa PKL. Kita pilih perusahaan tersebut, kemudian kita minta mahasiswa untuk memilih dari yang sudah kita pilih. Jadi memang kita tetap memberi kesempatan mahasiswa untuk memilih, walaupun dari yang kita pilih. Kemudian setelah itu mereka memilih, kemudian kita kirim surat ke sana, mereka berangkat. Tidak hanya sampai di mereka berangkat terus kita nunggu mereka pulang, enggak. Kita ke sana. Jadi dosen itu berkeliling. Dosen berkeliling yang namanya kita beri nama supervisi kegiatannya. Supervisi itu adalah untuk mengecek apakah mahasiswa melakukan PKL itu sudah sesuai dengan panduannya. Dan apakah mereka itu baik-baik saja di sana misalnya. Kemudian apakah pembimbingnya bisa meluangkan waktu atau yang lainnya. Kalau misalnya ternyata diketahui di lapangan, lokasinya nggak cocok, mungkin ada semacam lingkungannya nggak pas, kemudian tempatnya kotor atau tidak cocok untuk belajar, kemudian bimbingan kurang bagus, ya kita untuk kedepannya kita pindah lokasi, gitu. Jadi tetap kita pantau. Itu untuk PKL 1 dan 2. Sedangkan untuk PKL 3 itu kita beri kebebasan kepada mahasiswa. Kenapa? Untuk program diploma 3, PKL 3 itu adalah PKL yang terakhir, di mana mereka waktunya untuk menjual diri. Saya sudah bisa ini. Perusahaan
mau nggak rekrut saya, misalnya seperti itu. Supaya nanti lebih mudah juga iya, betul, mencari iya, gitu, Bu, ya. iya. Oke. Nah, gitu. Mungkin kalau keterserapan lulusan LPP-nya di dunia industri ini seperti apa ini, Bu? Apakah mungkin sebelum tadi lulus sudah banyak terserap atau bagaimana nih, Bu? Biasanya itu menjelang kita wisuda itu di bulan Oktober ya. Namun untuk tahun ini wisuda kita mundur karena kondisi ya, kita semua tahu. Biasanya di sekitar bulan Oktober itu. Kemudian kalau mahasiswa yang PKL 3, PKL akhir itu biasanya selesai di sekitar bulan Juli, Agustus. Begitu mereka pulang, kita sudah membuat penjadwalan, kita mengundang perusahaan untuk datang untuk melakukan rekrutmen. Jadi nanti mahasiswa wisuda itu saat dipanggil namanya sudah diterima bekerja di perusahaan. Itu adalah kita ingin memberikan kebanggaan bagi orang tua kan ya, orang tua anaknya lulus kemudian diterima, itu adalah satu kebanggaan tersendiri. Untuk keterserapannya sendiri berapa persen ini lulusan? 75-80% untuk keterserapannya di 3 bulan setelah mereka lulus. Masa tunggunya berarti 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Itu hasil dari tracer study yang kita lakukan setiap tahunnya. Baik. Nah, kalau ini paling banyak mungkin ya lulusan dari LPP sendiri paling banyak ini mereka bekerja di industri mana ini? Di industri perkebunan mayoritas. Ya, karena dari hasil tracer itu kita lihat 80% itu sesuai dengan bidang keahliannya. Di mana bidang keahliannya sesuai dengan perkebunan ya. Di mana di sini memang tidak menutup ada yang kerja di industri, ada yang wira swasta. Wira swasta ini pun ada yang wira swastanya ya mengelola kebun sendiri seperti itu. Itu kan masih di dunia perkebunan. Ada juga yang sebagai guru, tapi guru di pertanian gitu, di sekolah pertanian ya. Jadi kan masih linear lah gitu. Oke. Nah, ini kita mau menyapa akan kita bacakan dari Rumah Haryono. Perusahaan mana saja yang telah bekerja sama? Oke. Silakan. Oke. Perusahaannya banyak sekali ya yang telah bekerja sama. Mas Raffi bisa banyak nggak hafal ini sampai. Oke, Pak Raffi bisa menjelaskan Pak mana saja yang sudah. Satu kalau PT masuk suaranya Pak. Jadi kalau kita ngomong perusahaan yang rekrut di tempat kita, yang kerjasama dengan kita itu banyak sekali. PTPN misalnya, kita ngomong PT Peru Nusantara, di Indonesia itu ada PTPN 1 sampai 14. Itu jelas sudah kerjasama. Kita adalah konsorsium dari PTPN itu. Jadi dari segi perusahaan perkebunan BUMN itu keseluruhan sudah kerjasama dengan kita. Yang kedua swasta. Kalau kita ngomong swasta, baik dari itu perkebunan sawit, perkebunan karet, gula, itu banyak sekali. Gitu ya. Bukti kerjasamanya apa? Satu, kita lihat dari pertama kurikulum tadi yang disampaikan oleh Bu Direktur gitu ya. Saya di bidang PMB, saya ketemu dengan banyak siswa, ketemu dengan banyak guru, ketemu dengan banyak orang tua terkadang gitu ya. Jadi sampai sekolah itu sampai karena kepercayaan kepada kita itu ketika mau pembekalan wisuda di sekolah gitu ya, lulusan itu kita kadang diundang untuk menyampaikan potensi mereka untuk kuliah di tempat kita tuh gimana sih gitu ya. Jadi kerjasama itu kalau ngomong perusahaan satu BUMN keseluruhan udah kita kerjasama maupun perusahaan swasta dan asosiasi-asosiasi. Sehingga kerjasamanya tadi dari kurikulum, dari awal dari kurikulum dan kerjasama, terus magang, rekrutmen dan beasiswa. Gitu. Dan terima kasih Pak Raffi. Ini pada pertanyaan lagi selanjutnya dari netizen. Terima kasih sekali sudah bergabung. Ini dari Eti Maharani. Alumninya banyak terserap di perusahaan mana saja? Gitu. Kalau ngomong perusahaan, kalau kita ngomong tebu ada ini ya Bu ya, Samora Group. Ya, kemudian kalau sawit kita ada Wilmar, ada Sokvin, ada Astra, banyak sekali dan mereka tiap tahun datang Mbak untuk rekrutmen. Jadi gitu. mereka yang Dunmuri lah pokoknya Dunmuri. mereka yang datang langsung ke ini ya, ke LPP begitu tadi ya. Tadi Bu Direktur dikatakan sebelum wisuda mereka datang. Maka tagline kita itu sudah belum lulus sudah kerja. Nah itu tagline kita.
belum lulus sudah kerja. Dengan tadi paling masa tunggunya 3 bulan gitu mereka sudah terserap di dunia kerja. 3 bulan. Ada ya perusahaan yang berapa persennya itu lulusan dari Politeknik dari kita, LPP. iya, kita langsung dari LPP. ke Dompu ya, di Gula di Dompu terus disampit itu ya Bu ya. Itu hampir 70% dari kita semua gitu. Sekali datang tuh ambil banyak gitu. Tahun berikutnya datang lagi ambil banyak gitu ya. Rekrutmennya langsung di kampus gitu ya. Oke. Nah, mungkin berarti nih untuk kesiapan dari LPP sendiri untuk mempersiapkan mahasiswa atau lulusannya supaya mereka bisa terserap di dunia kerja ini, apa yang dilakukan oleh kampus ini? Oke. Jadi selain kurikulum, di mana tadi belum saya sampaikan ya bahwa kurikulum di sini tidak hanya hard skill, namun juga soft skill-nya. Di mana soft skill ini kita lakukan dengan pengembangan karakter atau karakter building itu kita lakukan. Karena yang namanya kurikulum lulusan itu kita berprinsip harus memiliki attitude yang baik, memiliki integritas yang baik, kejujuran, karakter, siap kerja, pantang menyerah dan fighting spirit itu yang harus dimiliki oleh lulusan Politeknik LPP, sehingga program-program soft skill-nya itu antara hard skill dan soft skill itu berjalan seiringan. Jadi jangan sampai nanti ada penyimpangan di salah satu, itu yang kita persiapkan. Kemudian di saat mereka akan lulus juga ada pembinaan karir oleh bagian Career Development Center dari bagian CDC. Itu kita mempersiapkan, kita memanggil psikolog untuk latihan psikotes seperti itu, bagaimana teknik wawancara yang baik, bagaimana menulis lamaran yang baik, seperti itu juga kita berikan. Di samping ada program pengembangan karakter tersendiri juga ada. Oke, jadi mahasiswa itu benar-benar dibimbing sampai nanti dia tuh bisa mendapatkan pekerjaan tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Berarti kita akan menyapa lagi Tribuners. Ini ada dari Adi Sumadi. Minta informasi pendaftaran calon mahasiswa barunya dong. Nah ini Pak Raffi yang menjawab Ketua PMB-nya. Silakan Pak Raffi untuk info PMB-nya. Kalau untuk pendaftaran di tempat kami masih kita buka gitu ya. Penutupan di 18 September. Nanti teman-teman bisa langsung aja buka di website kami pmb.polteklpp.ac.id ya, sekali lagi pmb.polteklpp.ac.id, atau juga bisa di Instagram @politekniklpp. Ya, paling gampang langsung menghubungi aja narasumber 081 222 425 444. Boleh diulang lagi Pak nomor teleponnya? Oke, 081 222 425 444. Oke. Gitu. Mungkin saya mau menambahin untuk 2 program unggulan ya Mbak ya, yang masuk di situ ya. Tadi Bu Ratna sempat sampaikan. Jadi ada 2 program unggulan di tempat kami, yaitu Sukses dan Improve untuk tahun ini. Gitu, education. Ya, jadi khusus sawit, ya, dia itu hanya ada 2 prodi, D3 teknik mesin dan D3 budidaya tanaman perkebunan. Itu untuk sawit. Yang program unggulan berikutnya adalah Sukses, Sugar Comprehensive Education System. Ya, untuk Sukses ini hanya ada di D3 teknik kimia.